Saya minta kebenaran itu harus ditegakkan. Ya walaupun resikonya langit akan runtuh dan laut akan terbelah. Saya kaget juga gitu. Saya bilang baru kepilih loh kemarin ini gitu kan. 2024 awal, mungkin baru sebulan atau 2 bulan gitu. Kok sudah melakukan hal yang tercela seperti ini gitu kan. Ada statement dari pihak KPK bahwa pihak pelapor ini mesti harus juga menerima dan juga siap dengan resiko. Antara dengan resiko untuk ditetapkan pula sebagai tersangka. Akhir-akhir ini saya sudah menerima tekanan, intimidasi, ada intervensi juga terkait kasus ini kan. Beliau menyatakan kepada saya kalau laporanmu di KPK itu gak bakalan dilanjut. Karena dapat dari atensi dari pimpinan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Alhamdulillah ada punggawa kewarasan. Gak main-main, punggawanya kalau ngelihat badannya cukup kekar. Sehingga betul-betul dia akan menegakkan kewarasan. Tapi nanti kita akan uji kewarasannya ada atau tidak. Punggawanya adalah Irfan. Assalamualaikum, Van. Waalaikumsalam. Namamu siapa sih lengkapnya? Muhammad Fitrat Irfan. Keren. Artinya? Itu Muhammad yang terpuji. Yang terpuji. Terus Irfan? Fitra itu Suci. Dan? Irfan itu kebijaksanaan dalam kebenaran. Yang terpuji, fitrah, suci. Irfan tidak sendiri. Dia didampingin oleh lawyernya, Sobat Aziz Januar. Lu namanya Aziz Januar, Januar Aziz ya? Aziz Januar. Kita akan mengulik satu informasi yang kalau benar ini terjadi, ini skandal. Dan kalau itu skandal, cocok Indonesia makin gelap. Tapi apakah betul begitu? Nanti kita uji. Pan. Ngeliat Irfan ini, lu bongkar skandal tuh bos. Ya. Terus lu minta sama Pak Prabowo, minta apa itu? Dia minta keadilan. Sebagai rakyat kan, ya. Apa urusannya Pak Prabowo dengan keadilan dan lu, Van? Karena dia kan pemimpin tertinggi dari negara ini. Jadi yang mereka-mereka yang saya sebutkan namanya, yang saya coba untuk ungkap kebenarannya ini ya salah satu dari petinggi-petinggi. Ya bisa dibilang raja-raja kecil. Oh gitu? Ya. Tapi kenapa mesti ke Pak Prabowo? Kalau yang lain lu anggap gak bisa gitu? Karena sekarang dia yang memimpin. Ya kita menagih janjinya. Apa pernyataanmu waktu di podcast tetangga itu? Apa yang kau minta sama Pak Prabowo pada saat itu? Ya saya minta kebenaran itu harus ditegakkan. Ya walaupun resikonya langit akan runtuh dan laut akan terbelah. Kita harus tetap menegakkan kebenaran. Seperti itu. Dan kau juga menyebut-nyebut aku rela apa tuh? Ya saya saking cintanya saya sama bangsa dan negara ini. Dan perjuangan orang-orang terdahulu kita termasuk kakek saya salah satunya yang berjuang dengan darah dan air mata untuk kemerdekaan bangsa ini. Oke, teman-teman, Irfan sekitar bulan Desember ya, membongkar satu informasi dan itu cukup menggetarkan dan menggegerkan. Karena ada dugaan lebih dari 90 orang, tepatnya 95 anggota dewan, diduga bisa terlibat kepenyuapan. Dan itu terjadi ketika pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Informasinya kayak gitu ya, Van ya? Ya, seperti itu. Kasih dong sedikit sebelum saya dalemin itu. Jadi apa yang kamu tahu mengenai itu? Ya, yang saya ketahui dalam prosesi itu kompetisi pemilihan ketua DPD RI dan wakil ketua MPR RI itu ada money politik di sana. Ya itu. Jadi masing-masing pasangan calon itu dari ketua pasangan pimpinan. Ya calon ketua DPD calon pimpinan, dan wakil ketua MPR RI unsur DPD itu ya memberikan sejumlah uang dalam mata uang dolar Amerika Serikat waktu itu untuk membeli suara dari anggota-anggota ini yang
terpilih nih anggota DPD RI. Bagaimana alat konfirmasinya? Kamu dengar cuman desas-desus, kamu melihat langsung, atau kamu bagian dari permainan itu? Jadi kemarin itu memang karena saya posisinya itu saya melekat sama beliau, bos saya ini hampir tiap waktu saya. Orang bawahannya lah ya. Ya, mendampingi beliau ini. Jadi memang saya menyaksikan prosesi itu. Dan saya dapat perintah dari bos saya untuk membantu beliau menukarkan sejumlah uang yang dikonversikan dari dolar ke rupiah itu di Pondok Indah Mall 2. Jadi kamu orang yang melekat dan digaji oleh seseorang ini, yang anggota dewan ini ya, anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dan kamu orang suruhannya. Iya. Tapi bukan kamu bagian dari permainan. Oh bukan, saya cuma diperintahkan. Itu. Pan, kok ini tiba-tiba kamu bongkar? Sementara di luar sana kamu bilang kamu tuh lagi sakit hati. Ya. Irfan itu sebenarnya bukan staf ahli. Ya. Irfan itu sebenarnya agent dari orang lain. Banyak banget itu. Macam-macam itu. Sekarang kamu mesti buktikan satu persatu sehingga apa yang kamu terangkan itu menjadi justified, bukan mengada-ada. Sekarang pertanyaan pertama saya nih berkaitan dengan itu. Kamu tuh staf ahli apa bukan? Ya, staf ahli kemarin itu. Sesuai dengan surat yang dibuat oleh saudara Rafiq Al-Amri ini yang bersurat ke Kesekjenan. Ya walaupun saya akhirnya itu dibohongi dengan janji-janjinya beliau untuk memberikan saya SK pada saat itu. Oke. Ini coba ceritanya gimana? Kamu melekat sama anggota dewan ini. Iya. Ya kan? Terus setelah itu tiba-tiba 1 November 2024 anggota dewan ini membuat surat kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ini ada kata kuncinya di sini nih. Iya. Dia meminta saudara Ivan bukan lagi staf ahli dari kami sebagai anggota DPD RI. Itu kan artinya kamu diakui kan sebagai staf ahli. Sehingga diminta untuk tidak diakui setelah itu. Jadi awalnya diakui gitu kan. Tapi sebenarnya pekerjaanmu memang gimana sih? Saya dulunya kan sempat kerja di dunia entertain lah ibaratnya. Cuman saya memiliki ijazah terakhir itu pendidikan terakhir strata 1 S1. Jadi kemarin berbekal dari rekomendasi teman itu ya saya diajak kerja sama beliau. Beliau mengatakan ya sudahlah tinggalin dunia lama kamu, udah sekarang kerja yang baik apa segala macam. Makanya kau kayaknya gemuk banget gitu, senang hidupmu kan selama ini kayaknya. Ya. Terus tapi mendampingi beliau ini sejak beliau jadi calon ya anggota dewan, dia anggota ya DPD ya. Ya, dari saat masa kampanye. Jadi saya salah satu orang yang benar-benar berjuang buat beliau. Benar-benar untuk memperkenalkan beliau ke masyarakat lah istilahnya di Sulawesi Tengah sana. Gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk begitu beliau jadi tiba-tiba kamu ditarik, tidak ya? Iya, enggak. Tapi kamu memang berjuang sedari awal bersama-sama. Iya. Jadi di sana keluar duit berapa waktu jadi anggota? Sebenarnya sih bos saya ini kan seorang dai di Sulawesi Tengah, mantan bos ini. Jangan ngaku bos lu udah dibuang. Iya. Mantan bos terus. Iya, mantan bos ini. Jadi dia seorang dai. Terus kemenangan beliau itu ya memang karena beliau itu seorang dai penceramah dengan beliau menang dengan kos politik yang rendah di sana kan. Dan didukung oleh salah satu kekuatan besar di sana dari organisasi keagamaan di Sulawesi Tengah itu. Seperti itu ceritanya. Jadi kita sambil beliau berkampanye itu ya sambil dakwah waktu itu. Jadi kita orang-orang dekatnya beliau itu mencarikan beliau jadwal ketika ada kegiatan duka di daerah, ketika ada orang nikahan seperti itu. Jadi panggungnya beliau untuk berkampanye itu ya lewat jalur dakwah itu sebenarnya. Tapi kan tuh kayak ada apa ya, anomali ya. Berjuang melalui dakwah begitu sampai tiba-tiba kena isu ini. Ya itu. Makanya kan kita sering dengar ada bukan kita lu. Ya. Aku nggak tahu sama Yanuar nih. Ya. Ada juga kan versinya ya ulama dai itu yang fi amplofihim. Ya
Seperti itu. Lo jelasin supaya yang denger ini ngerti. Jangan bikin pernyataan yang insinuatif lo. Ya apa tuh maksudnya pernyataan gitu? Ya ada dai juga yang dia berdakwah ya karena ingin mengejar materi dunia seperti itu. Baik. Van, oke. Tadi kan ada satu sudah bisa dibuktikan Ivan ini pernah menempel dan pernah dianggap sebagai staf ahli. Setelah itu dibuatlah surat kepada DPD, kepada sekretariat, dan di situ diminta untuk tidak lagi dijadikan staf ahli. Tapi selama ini kamu merasa bahwa kamu sudah bekerja sebagai staf ahli. Iya benar. Dan SK-nya dijanji-janjikan atau sudah diterbitkan atau hanya diiming-imingkan saja. Diiming-imingkan saja. Iya. Tapi surat ini mengkonfirmasi memang kamu adalah orang yang melekat pada anggota dewan ini. Benar. Ya? Anggota DPD. Dan berbekal dari surat itu saya dikeluarkan dari grup-grup staff itu yang ada di WhatsApp itu. Jadi salah satu senior staff yang ada di sana katanya beliau ini dari Trafik Al-Amri sudah mengirim surat ke kesekjenan untuk minta kamu dikeluarkan dari semua aktivitas yang ada. Aktivitas staff itu di DPD. Terus satu udah ketemu itu kan. Terus ada yang bilang lagi kamu sakit hati. Ya. Ini gimana tuh sakit hati? Bukannya dibawa ke rumah sakit malah. Ya seperti itu kan. Kita kan sudah diatur semua warga, setiap warga itu bebas mengeluarkan pendapat. Ya jadi itu sah-sah saja menurut saya. Jadi ya terlepas dari semuanya ya saya sikapi dengan bijak aja pernyataan mereka itu. Dengan bukti-bukti yang ada. Bukti-bukti yang ada. Ya. Terus kalau kamu itu agent gimana? Nah. Ya itu ya inilah itu asumsi liar sepertinya. Asumsi liar ya. Iya. Oke, sekarang kita mulai serius. Masuk di alat bukti nih. Iya. Van. Sekarang saya mulai dari niat dulu nih, Van. Iya. Kamu sudah bekerja sejak proses pencalonan terjadi. Iya. Sampai kemudian pencalonan ditetapkan, disahkan, diangkat dan ditempatkan sebagai anggota DPD. Kan prosesnya itu cukup panjang tuh. Iya. Ya kan. Kalau anggota dewan tuh kerja udah setahun minimal tuh di lapangan tuh. Ya. Ivan kerja dengan beliau ini sudah berapa lama? Ya terhitung waktu pembekalan itu orientasi sampai dengan sesudah pelantikan itu terhitung ya sekitar 2 bulan lah. 2 bulan. Tapi sebelum itu kan di sana di Sulawesi Tengah kamu udah kerja cukup lama kan? Iya. Cuman kan kita berharap memang beliau bisa mewakili aspirasi kita. Maksudnya kita tidak menghitung aspirasi kamu. Enggak, semuanya kita. Jadi termasuk teman-teman saya juga seperti itu. Termasuk yang merekomendasikan saya itu ya agak sedikit kecewa dia. Jadi tunggu. Jadi kamu itu bukan sekedar diminta soal dia, tapi kamu direkomendasikan dari teman-teman dan organisasi yang membantu. Ya, yang membantu beliau dalam kampanye. Kamu panggilnya apa? Panggil nama samarannya apa? Atau nama lah? Kalau saya Ivan. Enggak, yang dibantu ini anggota dewan ini. Oh, saya kadang panggil dia Ustadz, tapi semenjak kejadian ini saya panggil kakak aja, Kak Rafiq. Kak Rafiq? Iya. Rafiq. Bukan ini ya, enggak ada hubungan sama penyanyi gitu ya? Iya. Enggak. Oke, sekarang kita ngomong satu itu ya. Jadi niatmu nih apa sebenarnya kau sampai bukan? Supaya tidak dibilang sakit hati itu apa sebenarnya motifmu itu? Iya. Jadi terlepas dari masalah pribadi itu kan saya sudah mewakafkan sebenarnya. Jadi saya sudah tidak melihat itu lagi. Karena ini kan sudah menyangkut orang banyak. Maksudnya suara orang yang memilih dia ini kan dikecewakan dengan perbuatannya seperti itu. Dan ya di dalam agama, semua agama itu ya tidak dibenarkan seperti itu. Untuk kegiatan-kegiatan tercela seperti itu. Masuk memberi suap, menerima suap, itu jadi ada kesadaran yang keluar dari dalam batin saya itu memang berangkat dari itu. Saya akan sebagai anak bangsa ya tidak boleh keadaan ini seperti ini. Jadi ada yang harus diluruskan di sini dari kegiatan-kegiatan mereka itu yang menyimpang itu. Jadi ya memang saya sudah melepas masalah untuk urusan pribadi dan segala macam itu udah nggak ke situ lagi. Tapi kan ada jeda tuh Van antar satu kegiatan dengan kau melaporkan itu. Ya. Itu dalam jeda itu
apa muncul kesadaran atau saya nggak ngerti nih. Jadi apa namanya istilahnya itu ya? Pertarungan batin itu seperti apa sih yang kamu jadian itu sehingga kemudian kamu punya motif akhirnya saya laporkan. Iya seperti itu. Jadi itu juga kan termasuk dari mental-mental pejabat yang akan dicetak termasuk di daerah saya di Sulawesi Tengah nantinya. Ini kan sebagai contoh, maksudnya contoh yang buruk buat generasi-generasi yang akan datang. Ya itu. Jadi kita juga harapannya kita kan punya generasi yang pelanjut yang benar-benar punya kualitas. Oke. Sekarang apa alat buktinya, Van? Jadi itu ada, ini kemarin saya sempat foto, ini yang sudah dikonversikan dari dolar ke rupiah. Dolarnya ini udah rupiahnya nih. Kamu jangan rupiahnya dulu dong. Kasihnya kan dolar kan? Iya, ini dolar. Singapura, Amerika, USD. Gitu ya? Kamu tahu ya USD ya? Iya, ada kodenya. Kalau dolar Singapura itu kan agak lebih lebar dia. Kalau gitu dolar ya? AS itu kan udah sering lah pegang-pegang dolar itu udah sering lah ya. Ya dulu waktu masih. Oke, ini dolar Singapura, Amerika. Duit ini didapat dari ya itu yang kemarin ketua DPD itu. Itu orang ngasih ke ketua dari ketua DPD atau orangnya ketua DPD? Ya yang mencalonkan sebagai calon ketua DPD. Calon ketua DPD itu dari dia langsung atau dari orangnya dia? Jadi masing-masing mereka itu mengutus utusan buat memberikan itu. Jadi ada organisasinya, ada strukturnya gitu ya? Ya sama halnya seperti saya. Jadi kan tiap-tiap anggota itu kan punya staf yang melekat. Oh gitu, stafnya. Ya. Itu ngasihnya ke lu atau ke orang, ke Pak Ustadz itu atau ke kakak tuh? Ke Pak kakak Rafiq. Rafiq Alamri itu. Bukan ke lu nih, bukan nih. Kalau enggak lu yang bertanggung jawab. Enggak, itu di situ memang saya diberikan ke beliau itu kan tempat bermalam satu malam di kamarnya beliau itu. Nah, jadi terus keesokan harinya jam 12 itu saya diminta untuk. Jadi kamu mengetahui itu penyerahan itu ya? Iya, saya melihat. Oke. Setelah itu? Ya itu saya bersama beliau minta tolong diantar ke Money Changer ini di Pondok Indah Mall. Jadi pergi ke Money Changer bersama-sama dengan kakak Rafiq itu. Betul. Setelah itu inilah uangnya. Ya itu setelah dikonversikan. Iya dari. Kakak Rafiq nggak curiga nih lo foto-foto ini nih? Ya saya sengaja foto KTP kayak begitu karena ya, kan bisa jadi emang diminta KTP sih memang kan? Iya memang, tapi kan itu sebagai bukti saya memang kan bisa saja kan seseorang bisa untuk tidak mengakui kalau memang tidak ada bukti. Kalau gue nih lu yang ya. Bukan kakak Rafiq, nggak ada KTP-nya kakak Rafiq lu. Iya, tapi tujuan akhirnya ke rekening beliau. Dari mana kita bisa mengkonfirmasi itu dari rekeningnya beliau ke rekeningnya beliau? Ada buktinya. Ada bukti setorannya tadi saya. Oke, teman-teman nanti kita akan screenshot. Ini memang yang menukar Irfan. Kalau dari sisi pembuktian yang nukerin dia, gitu kan? Cuman ujungnya ini ditujukan untuk kepentingan orang lain. Jadi Irfan cuman diminta. Ya. Gitu ya? Iya, dapat perintah dari. Itu klaimmu atau beneran gitu? Ya, seperti itu kenyataannya. Kenyataannya kayak gitu. Iya. Ada saksi lain? Saksinya itu sebenarnya ada 2 orang, cuman dari pihak yang memberi. Jadi kemarin itu dari pihak calon ketua DPD itu dia memberikan 2 orang yang disuruh standby selain saya. Nah, ini orang ini dari pihak Luhar, dari pihak calon ketua DPD ini. Jadi masing-masing anggota itu diberi 1 bodyguard. 1 bodyguard dan 1 driver dan plus mobil. Tiap anggota dewan itu yang diberi suap yang 95 orang ini. Untuk? Ya untuk dikawal. Jadi ya untuk mengawal uang ini. Nah, untuk sampai menukarkan dan sampai kemudian menyetorkan ke banknya. Dan sampai pelantikan gitu. Jadi dikhawatirkan waktu itu ada serangan lain. Serangan dan pengaruh dari pihak lawan ini. Jadi bodyguard itu bukan untuk ngamanin uang, untuk mengamanin suaranya supaya tidak pindah. Tapi salah satu faktor utamanya itu mereka itu biar nggak kena OTT. Jadi ada yang mengawal itu.
Dari mana kamu tahu kok tidak supaya nggak kena OTT, dari mana? Itu tafsirmu atau Yang saya ada lihat, pernyataan yang kemudian saya lihat di lapangan seperti itu. Benar. Ya, yang saya lihat di Emang lapangan. ada orang begitu, ini supaya kita kena OTT, terus itu kamu dengar orang berkata begitu atau itu tafsirmu terhadap? Saya melihat dengan kenyataan itu yang terjadi di lapangan itu. Emang ada orang yang ngomong gitu ini supaya tidak kena OTT gitu? Enggak, mungkin saya. Kamu memberi makna dan menafsirkan itu. Aku jeda dulu di situ ya, supaya kamu bisa nafas dulu sedikit. Benar. Tapi ini serius ya, kamu tadi ngomong itu ya? Serius. Karena masing-masing dari anggota itu memang ya yang paling Avanza yang seri terakhir itu. Avanza Innova. Iya, saya maaf sebut merek ini. Iya. Gitu. Oh, dikawal itu satu driver, satu bodyguard. Itu dikasih atau dipinjemin doang tuh mobil bodyguard sama? Dipinjam selama prosesi itu. Dan mereka balik lagi. Iya, balik lagi. Cabut lagi. Tapi itu kan itu. Lumayan, maksudnya karena ada maksud di situ. Mereka kan diberikan hak suara, ya barternya seperti itu. Ini supaya uangnya itu betul-betul terkonversi menjadi suara untuk ini sih sebenarnya. Dan gak ada yang masuk lagi yang lain. Ya, gak ada yang masuk yang lain. Dan pada sebelum hari pemilihan itu mereka dikasih satu kertas kayak surat dukungan itu. Harus bertanda tangan kalau mereka memang benar-benar di pihak yang sudah memberikan uang. Itu metodenya sampai kayak gitu ya. Iya. Tapi tulis nama di situ, Iya, ditulis tanda tangan gitu. Iya, tanda tangan. Kamu lihat itu memang? Ya ada, cuman sempat saya foto itu kemarin tapi belum ada tanda tangannya. Oh yang kertasnya. Kertasnya gitu. Formnya itu ada ya? Ada. Nanti kita akan coba spill ya, teman-teman. Sekarang balik dulu ke lawyer. Terus ini gimana sobat? Kapan resmi menjadi lawyer dari Irfan? Setelah dia itu ada pemanggilan ya dari pihak kepolisian. Setelah itu dia dipanggil kepolisian. Ya. Terus setelah mendalami, bertemu, diskusi, apa yang paling menarik dari sisi seorang lawyer untuk melihat case-nya ini? Yang pertama, ini kan melibatkan banyak orang-orang yang menentukan di lingkup DPD RI. Ini menurut saya tidak didukung, maka pemberantasan korupsi dan due process of law dalam penegakan hukum berkeadilan ini akan terhambat nantinya. Jadi apalagi beliau mengatakan mendatangi Polda Metro Jaya, kemudian ya kita melihat nggak ada support untuk itu gitu. Itu jadi perhatian kita, concern kita supaya yang bersangkutan ini tidak lemah dalam proses penegakan hukum ini, terus untuk menyampaikan hal yang hak gitu ya kepada tim anti rasuah itu, seperti itu. Jadi yang pertama memang tadi karena ini ada di sebuah lembaga yang prestisius, yang punya pengaruh besar bagi perjalanan Republik ini. Betul. Kok terjadi seperti itu, apalagi dengan jumlah yang cukup fantastis. Sebenarnya gini Mas, saya sempat melihat reelsnya beliau ini, saya kaget juga gitu. Saya bilang baru kepilih loh kemarin ini gitu kan, 2024 awal, mungkin baru sebulan atau 2 bulan gitu. Kok sudah melakukan hal yang tercela seperti ini gitu kan. Saya sempat share di di wall gitu kan. Terus di status juga saya sempat, ini hebat nih sih bilang gitu kan. Terus nggak tahu, dan saya mikir ini harus tetap didukung nih kayak gini seperti itu. Lalu kadar Allah jalan membawa saya ketemu beliau gitu kan. Jadi saya nggak ada ini juga sih untuk mencari atau enggak, tapi tahu-tahu ada jalan ke situlah seperti itu. Jadi satu, karena lembaga ini prestisius, harusnya kemudian berbuatnya juga terhormat macam-macam. Terus yang kedua tadi bahwa Irfan seolah-olah jalan sendiri gitu ya. Dalam persepsi saya awalnya begitu. Kemudian dalam perjalanan ternyata begitu adanya seperti itu. Kenapa sih lu milih Januar? Ya kemarin sudah ada beberapa juga yang nyodor-nyodorin. Ya ada yang niat mau bantu. Dia dari pengacara juga, cuman di pertengahan nggak di pertengahan jalan juga sih, baru di awal itu ya beliau ini udah nggak ada komunikasi sama saya. Karena di sisi lain beliau ada
kepentingan lain di balik itu. Ya oke, itu yang tinggalkan. Cuman kenapa pilih Januar setelah itu? Ya saya kan tipikal orang yang mengalir saja. Oh, ya saya menerima niat baik. Kok bisa beliau. mengalirnya ke Januar? Ya saya menerima niat baik dari beliau juga kan, ingin membantu ini. Oke. Poin saya sekarang di sini, Januar. Proses sedang jalan. Tuduhan terhadap ini apa sih, Irfan? Tuduhannya yang melaporkan adalah mantan bosnya. Oh, yang kakak Rafiq itu. Ya, dilaporkan undang-undang atas dasar tuduhan tindak pidana Undang-Undang ITE pasal 27A. Oh, Contoh pasal 45 ayat 4 dan 45 ayat 6. Yang tentang pencemaran nama baik, menyerang kehormatan, seperti itulah. Ya, itu. Di media sosial. Karena waktu itu beliau memang mencuitkan di platform media sosial beliau gitu kan, di wallnya perihal mengenai hal ini gitu kan. Nah itu dia. Pertama kali lu ini juga dia apa? Pakai apa tuh? Pakai X, pakai ini? Pakai Facebook. Oh gitu, baik. Oh itu ya ininya ya. Itunya, dan saya meyakini ini memang bagian dari tadi perlawanan atau serangan balik lah dari yang bersangkutan gitu kan. Karena memang itu salah satu jalannya kan. Tapi harusnya yang saya sesalkan adalah di sini pihak kepolisian tidak melihat ayat 7-nya kan. Ayat 7 7-nya kan gitu kan, bahwa itu tidak dianggap tindak pidana jika untuk kepentingan umum. Dan harusnya pihak penegak hukum melihat hal yang disampaikan oleh Mas Irfan ini adalah sebagai bentuk penegakan hukum yang berguna untuk kepentingan publik. Apalagi kan ini terkait dengan wakil-wakil rakyat yang terhormat. Ini kan jelas kepentingan umum. Kemudian ada dugaan hal tercela terhadap mereka yang coba dibongkar dan coba sampaikan oleh Mas Irfan ini ke publik dan juga ke KPK sudah kan gitu. Harusnya kan didukung gitu kan. Jadi bukan tanpa dasar dan juga bukan untuk kepentingan pribadi seperti itu. Ini kakak Rafiq nih lapor sendiri atau pakai lawyer? Kalau dari lihatnya. Lapor sendiri. Jadi kalau lapor sendiri pantesan dia nggak baca ayat 7-nya itu kan. Kalau ada kepentingan umum seperti itu. Lu udah baca belum ada kepentingan umum itu dilindungi? Kalau saya kan sarjana komputer, jadi itu salah satu materi kuliah saya itu undang-undang IT. Gaya lu. Oke. Jadi kamu udah baca itu? Ya, walaupun saya bukan sarjana hukum, tapi kan ada IT. Ada juga kan IT law ada. Oke. Saya dengar proses di KPK itu ada progres ya, atau sejauh mana? Katanya kan orang banyak berdebat nih, ada progres nggak ada progres. Sejauhnya saya tanya Januar dulu deh, Pak lawyernya. Ya, kalau dilihat dari progres secara harafiahnya memang ada, karena memang ada permintaan untuk menyampaikan bukti-bukti lanjutan, kemudian ada juga sambutan baik untuk ada yang diaksep sama pihak KPK untuk ada bukti-bukti baru nih gitu kan, ditangkapi dengan baik lah seperti itu. Secara harafiahnya ada, tapi secara due process of law-nya terkait dengan progresnya itu saya secara objektif melihat belum ada, karena masih berkutat di Dumas. Oh gitu, ini kan prosesnya masih di Dumas? Betul. Masih paling awal banget ini. Begitu, jadi masih ada belum ada penyelidik atau penyidik atau pihak sejajar atau di atasnya yang memang terlibat di sini gitu. Jadi menurut saya padahal itu berapa hari laporannya? Dari Desember laporannya. Iya, dari 6 Desember 2024. Iya. Udah ada serangan balik malah. Tapi masih berkutat di Dumas, itu yang sebenarnya kita sayangkan juga. Jadi catatannya di KPK ada progres, masih mau menerima, tapi masih ditentap Dumas. Masih ditentap Dumas sementara ini sampai podcast ini sudah sekian lama. Betul. Oke. Ada yang menarik nggak di KPK? Apa yang menarik lagi di KPK? Yang menarik adalah ada statement dari pihak KPK bahwa pihak pelapor ini mesti harus juga menerima dan juga siap dengan resiko. Antara dengan resiko untuk ditetapkan pula sebagai tersangka. Nah, saya rasa secara subjektivitas saya itu agak aneh juga ketika masih proses awal sudah ada statement seperti itu gitu kan. Harusnya kan lembaga ini kan menerima masukan aspirasi dari publik. Seyogianya kalau sejalan dengan filosofinya
yang memang digaungkan lah gitu kan. Nah itu kan harusnya dia mentreatment pelapornya dengan baik gitu kan, supaya orang-orang nggak takut untuk menyampaikan laporan, membongkar hal-hal yang memang negatif gitu kan. Ini kan tujuan dari KPK kan itu. Yes. Nah tapi itu malah muncul di awal, itu sebenarnya secara subjektif sekali lagi saya sangat sayangkan. Itu yang menarik kedua setelah sampai sekarang masih dumas gitu. Iya. Sebagai whistleblower, KPK perlu, karena dia tangannya pendek juga gitu loh. Jadi orang seperti Irfan harusnya dibutuhkan oleh orang KPK. Dan justru terhadap seorang Irfan ini harusnya dikulik lebih lanjut. Apa saja bukti-bukti yang dia miliki lebih lanjut. Betul. Untuk sampai pada kesimpulan sehingga proses itu jalan gitu kan. Ya artinya untuk itu kan harus ditreatment dengan nyaman kan. Kalau lu pelaku utama, iya Van, lu gak bisa lari dari situ. Ya, Cuman kalau bukan pelaku utama, seandainya kena pun kamu harus, namanya whistleblower, peniup fluid harus dilindungi, di treatment berbeda tadi. Ya ada affirmative policy lah terhadap. Iya ada affirmative actionnya, affirmative legal actions terhadap betul, ini. Setuju. Van, terus saya dengar cukup banyak ya yang pengen ketemu, ingin memberi santunan, ingin memberikan tekanan. Itu gimana itu? Akhir-akhir ini saya sudah menerima tekanan, intimidasi, ada intervensi juga terkait kasus ini kan. Ya ada upaya-upaya untuk mengkriminalisasi saya juga. Jadi kemarin itu saya sempat ada bertemu pertemuan sama orang yang mengaku dia perwakilan dari Kementerian Hukum. Oh. Itu di salah satu hotel di Kuningan, Hotel Melia itu. Jadi beliau menyatakan kepada saya opsi pertama itu diminta untuk berdamai. Dia kasih nggak usulan damainya itu gimana maksudnya? Jadi dia nanya berapa kerugian kamu selama ini, maksudnya berapa yang nggak dibayarkan. Jadi perdamaiannya itu ganti uang gitu? Ya, dia menawarkan opsi pertama seperti itu. Dan opsi keduanya itu ya beliau menyatakan kepada saya kalau laporanmu di KPK itu nggak bakalan dilanjut. Nah, karena dapat dari atensi dari pimpinan kami di Kementerian Hukum. Dia sudah menggunakan justifikasi itu. Ya itu. Dan ada upaya-upaya juga untuk mempercepat laporan saya juga yang di Polda Metro Jaya itu terkait undang-undang ITE yang menyerang kehormatan itu. Yang kedua itu ancaman ya. Jadi itu kombinasi antara santunan dan ancaman jadi satu itu ya. Ya. Dan beliau menyatakan kepada saya itu yang saya ingat sekali, kamu nembaknya terlalu jauh. Terus dia suruh nembaknya sampai di mana? Ya itu jadi saya berpikir seperti ini. Jadi dia bilang ada salah satu pimpinan kami di Kementerian Hukum itu yang terusik dengan laporanmu di KPK. Oke. Sekarang saya mau tanya ke sisi yang lain, karena kita konsentrasinya kan di 95 orang itu. Pimpinan DPD ada yang terusik nggak? Pimpinan DPD ya sejauh ini mereka menganggap saya itu dari sanggahan-sanggahan dia di media itu, waduh nggak ada itu kalau dari ketua DPD terpilih sekarang. Terus ada yang bilang saya fitnah dan segala macam. Cuma ngomong kayak gitu aja? Ya di media. Jadi beliau menyanggah pernyataan-pernyataan. Apa pernyataan lengkapnya dari ketua DPD itu? Waduh nggak ada itu tuh gimana? Sempat kemarin kan dia di wawancara media. Diwawancara oleh salah satu media kan. Itu dia sambil berlari ke arah mobil dia bilang. Dia lari? Iya, maksudnya buru-buru. Tergesa-gesa. Orang jalan biasa lu bilang lari. Jadi dia sempat ditanyakan waktu itu terkait suap dalam pemilihan pimpinan ketua DPD RI ini. Terus dia jawab sambil jalan itu dia bilang, waduh nggak ada itu. Seperti itu. Tapi fakta-faktanya di lapangan ya seperti ini yang saya sampaikan ke KPK berdasarkan bukti-bukti itu. Oke, itu dari ketua DPD ada orang-orangnya nggak yang kemudian mencoba? Kayak tadi kan tiba-tiba dari Menhubkam tuh, Menkumham. Iya. Kalau yang dari DPD-nya ini ada nggak orang-orangnya yang mencoba mendekati atau cuman Kakak Rafiq aja? Kalau sementara ini ya Kakak Rafiq. Ini kan mereka bilang saya fitnah. Terkait laporan itu kan di KPK itu, terkait berita-berita pemberitaan media itu, dia bilang saya fitnah. Oke, jadi
kasus ini kayaknya mau dikecilin ya, apa namanya. Jangan seolah-olah ini persoalannya antara kakak Rafiq dengan Irfan. Iya. Ada sesuatu yang belum selesai. Iya. Padahal dalam versi kamu, kamu mengetahui ada satu proses penyuapan kolosal. Ya, benar. Di hampir sebagian besar anggota dewan, yang itu menurut kamu bisa menghancurkan kredibilitas anggota dewan itu, dengan DPD lah, supaya nggak beda dengan DPR. Ya, bukan cuma itu, jadi generasi bangsa juga hancur karena melihat contoh perilaku dari mereka ini kan, itu kan jadi virus, jadi virus yang menyebar yang bisa orang lain tiru nantinya, seperti itu. Indonesia gelap dong, Ivan. Ya, bukan gelap lagi. Apa? Ya kita udah speechless lah, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Speechless lah gitu, keren banget. Udah nggak ada kata-kata, udah habis. Untuk selanjutnya apa nih langkah hukumnya nih, Sobat Januar? Ya, yang pertama kita akan terus maju kepada pihak KPK untuk melanjutkan ini ke proses selanjutnya, bukan hanya berkutat di Dumas. Yang kedua, kita sudah ada ikhtiar untuk memproses Mas Irfan ini ke LPSK. Itu karena kita melihat sudah ada potensi untuk hal-hal yang mengancam pribadi dan keselamatan dari Mas Irfan ini sendiri. Makanya kita berinisiatif ke arah situ. LPSK ya, sementara itu. Dan juga kita mencoba semaksimal mungkin supaya hal-hal yang menyerang secara kriminalisasi terhadap Mas Irfan ini untuk dapat di counter, dan juga semoga tidak ada yang memang signifikan terhadap hal tersebut. Oke. Terus kau masih mau minta apa lagi sama Pak Prabowo setelah ini? Ya minta kebenaran itu ditegakkan lah. Nggak berupaya ketemu sama beliau? Ya. Coba lo ngomong di sini. Ketemu Pak Prabowo nih, Pak Prabowo. Gimana coba kalau? Jadi tatap ke kamera dong. Kamu kayak orang takut-takut itu soalnya kalau ini. Ya, saya tetap berharap kepada Presiden Prabowo agar kebenaran dalam kasus ini bisa terungkap, bisa ditegakkan. Dan walaupun itu mungkin datang dari lingkaran Bapak sendiri, ya saya minta Bapak benar-benar harus bersikap tentang nasib bangsa dan negara ini kan, yang kita lihat di luar sana kan memang ya semua orang pada teriak dengan keadaan ini. Jadi saya berpikir seperti ini. Ini bukan tentang Rafiq lagi, bukan tentang ketua DPD RI lagi, bukan tentang wakil MPR RI lagi kan. Tapi saya melihat ini dengan keadaan yang nyata sekarang ini di masyarakat, yang orang-orang itu kesusahannya itu sudah sampai di tenggorokan. Ya seperti itu. Jadi saya melihat banyak kesedihan di jalanan akibat mungkin perlakuan dari orang-orang seperti mereka ini yang menghambur-hamburkan duit di luar sana, dan mereka di pihak lain itu masih ada rakyat Indonesia yang untuk makan satu hari aja itu susah mereka. Jadi berbekal dari itu, keyakinan itu yang saya berangkat dari situ. Kalau ada kepentingan orang banyak, kemaslahatan orang banyak, yang harus saya bela di sini. Tanpa melihat siapa lawan saya kan, seperti itu. Van, ini nggak ketinggian ke Pak Prabowo? Ya nggak ketinggian, tapi itu udah paling tulus dari hati saya ngomong. Karena kamu berharap banyak sih sama Pak Prabowo ya? Iya. Teman-teman, inilah cara kami menjaga kewarasan. Irfan adalah punggawa kewarasan. Dengan menegakkan kewarasan, dia harus menerima keadaan sekarang dalam tekanan. Tapi pilihan itu diambilnya. Walaupun langit runtuh dan laut terbelah. Begitu kata Irfan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.